pagi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita minggu kali ketiga kita tidak ada bersama-sama untuk beribadah di gereja yang boleh Tuhan percayakan, yaitu GBI-BKP Aston yang ada di Hotel Imperial Aston, Bekasi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk masuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya apapun saat ini keadaan kondisi yang kita alami, satu hal yang kita yakin dan percaya, Allah kita yang memegang kendali atas kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita persiapkan hati, persiapkan hidup kita. Mari kita bersama-sama ajak semuanya, keluarga duduk bersama-sama untuk masuk memuji menyembah Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tetap dapat mengucap syukur pagi hari ini. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan Tuhan keluarga kami. Tuhan yang mengendalikan kota bangsa kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk memuji Tuhan dan menyembah serta mengagungkan nama Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, ada power kuasa yang Tuhan nyatakan bagi kami untuk membangkitkan roh dan iman percaya kami kepada Tuhan. Seraya kami bersembah sujud di bawah kaki-Mu untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, setiap kami boleh mendengar pujian penyembahan, bahkan firman yang boleh kami dengar pagi hari, pesan firman bagi kami, biarlah itu boleh menjadikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Biar musik saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara mungkin ingat pesan firman Tuhan dalam minggu yang lalu. Gerakan Yesus untuk datang, untuk memulihkan, menyembuhkan, bahkan untuk membangkitkan yang mati. Saudara, saya tidak tahu apapun keadaan kondisi saudara pagi hari ini, akan tetapi satu hal yang kita percaya, pesan firman Tuhan minggu yang lalu, yaitu yang ketiga, bahwa yang menggerakkan Yesus untuk melangkah dan untuk membangkitkan dan memulihkan, karena Maria menghampiri Yesus, menyongsong kedatangan Yesus, dan dia bersembah sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan pada saat itulah firman Tuhan katakan, maka maskullah hati Yesus. Saudara, saya percaya pujian penyembahan kita pagi hari ini masuk menembus dan naik ke hadirat Tuhan, menjadi kesukaan, sehingga maskullah hati Tuhan. Mari kita katakan dari awal seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari masuk sembah Tuhan. Naralabo, ya naralabo, shanaralabo. Mari hampiri Tuhan. Uralabo, mengasihi, melayanimu, memujimu, mengagungkanmu, ya Yesus. Oh naralabo Yesus. Sembahlah Yesus, Dia baik, Yesus baik, Yesus dasar. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Mari rasakan jamahan Tuhan. Mari rasakan jamahan Tuhan. Sekali lagi katakan sambil angkat tangan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar Engkau penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menghampiri setiap kami. Setiap kami yang ada di rumah, yang ada bersama-sama dengan keluarga, yang pagi hari datang kepadamu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh ralabo, laba-laba-laba. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Katakan kepada Dia, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat. Amin. Bawa kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam
saudara jemaat yang Tuhan kasih rasakan. Biar dia penuhi hatimu. Biar dia penuhi hatiku dan hatimu oleh hadir Tuhan pagi hari ini. Sebab setiap kami rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, Tuhan Yesus. Mari masuk lebih dalam, biar Engkau bawa dan bawaku dekat kepadamu, Tuhan. Dalam hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab kami rindu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu pagi hari ini. Pagi hari ini oh Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Di tempat kudus-Mu saat ini. Mari angkat tangan-Mu, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hati Tuhan masgul bagi setiap kita pagi hari ini. Dan kita akan mendengar pesan. Kita akan mendengar Tuhan bersuara, firman-Nya bagi setiap kita pagi hari ini. Mari persiapkan hatimu saudara yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun saat ini engkau berada. Mungkin jika ada di antara saudara saat ini engkau sedang lemah tubuh, atau mungkin hatimu sedang kecut, atau mungkin engkau sedang ada dalam kecemasan pagi hari ini. Suara Tuhan akan menyapa saudara, akan menghampiri saudara. Mari sebelum kita masuk firman Tuhan, kita rindu menyembah Tuhan. Angkat hatimu kepada Dia. Yesus, 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 Yesus. Mari tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan pesan-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, yaitu firman-Mu bagi kami Tuhan. Hamba-Mu sebentar menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Urapi dan mampukan hamba, dan kami buka hati kami, jemaat-Mu, siapapun kami yang mendengar ibadah pagi hari ini. Roh Kudus melawat-Mu. Buka hatimu buat benih firman Tuhan untuk jatuh di tanah hati-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami siap. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ibadah minggu yang ketiga kita tidak ada bersama-sama karena keadaan kondisi dan juga kita harus patuh kepada pemerintah. Tapi satu hal kita percaya, Allah kita, Tuhan kita yang mengendalikan segala alam semesta, muka bumi dan dengan segala isinya, dan bahkan setiap kita ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Markus 4
Markus 4. Injil Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita baca bersama-sama, saudara yang kasih dalam Tuhan. Perikopnya di sana berjudul angin ribut diredakan. Ayat 35, 3, 2, 1. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan dalam perahu, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buat tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yang bangun-bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi tak dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari dalam satu perikop yang telah kita baca barusan, ada satu kata yang sangat menarik dalam satu kalimat, yaitu di dalam ayat yang ke-36 yang berkata demikian, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Ada satu kata yang sangat menarik yang menjadi concern bagi setiap kita pagi hari ini, dan juga yang menjadi judul khotbah pagi hari ini. Bawa Yesus besertamu. Katakan amin. Itu sebabnya pagi hari ini saudara jemaat yang Tuhan kasih, saya mau katakan, saya mau sampaikan bagi saudara, bagi setiap kita, siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dengar baik, bahwa Yesus tinggal tetap di dalam hidupmu. Katakan amin. Bahwa Yesus tinggal tetap dalam rumah tanggamu. Bahwa Yesus tinggal tetap dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap aktivitas yang engkau jalani. Bawa Yesus dalam hidupmu. Katakan amin. Sehingga apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Sehingga ketika saat angin yang kuat datang, sehingga ketika topan yang kuat datang, sehingga ketika gelombang yang kuat datang, sehingga ketika tekanan yang kuat datang, maka saudara akan tetap kuat karena saudara membawa Yesus dalam kehidupan saudara. Saudara akan kuat dan saudara akan teguh dan saudara akan mampu melewati setiap persoalan, masalah, bahkan gelombang yang begitu kuat yang hendak menghempaskan kehidupan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya teringat satu pujian yang sangat memberkati saya ketika saya kembali mendengar pujian ini. Kaulah perisaiku, sebab Tuhan adalah perisai kita. Katakan amin. Kita naikkan satu pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku Yesus saat badai menerpaku. Janji-Mu di dalamku
berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Apapun yang saat ini kita hadapi, ketika kita membawa Yesus dalam hidup kita, ketika kita membawa Yesus dalam rumah tangga kita, ketika kita membawa Yesus dalam hidupan kita akan kuat. Apapun yang terjadi, kita akan berdiri teguh dan tangguh di dalam melewati setiap proses perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Memandang pada saat angin itu datang dan badai topan itu datang, gelombang yang kuat itu datang. Secara manusia, semua kita ngerti, semua kita tahu, pasti ada rasa khawatir, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa kecemasan atau kegalauan. Sama seperti halnya ketika para murid pada saat itu, ketika mereka ada di tengah-tengah danau tersebut, dan bahkan dikatakan ketika air bahkan masuk ke dalam perahu karena badai yang begitu kuat, para murid mereka berteriak. Mereka ada di dalam kekhawatiran dan mereka ada di dalam ketakutan dan kecemasan. Namun pada saat itu, apa yang para murid lakukan? Mereka berseru, sehingga mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kepada kami, Engkau tidak peduli kepada kita, kita akan binasa." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini, kata-kata yang diucapkan oleh para murid ini adalah kalimat keputusasaan. Sebab mungkin mereka melihat badai yang begitu kuat, angin yang begitu kuat, air yang sudah masuk ke dalam perahu, membuat ketakutan bagi mereka. Mungkin hal ini juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, saat ini. Bagaimana ketika kita perhatikan keadaan kondisi yang di luar sana, seakan gelombang dan membawa ketakutan bagi kita. Namun dengar baik, engkau bawa Yesus dalam hidupmu, engkau bawa Yesus dalam keluargamu, engkau bawa Yesus dalam kehidupanmu. Maka itu yang memampukan kita sehingga kau berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mendengar, Allah kita adalah Allah yang memperhatikan. Maka Dia akan memperhatikanmu, Dia akan mendengar seruanmu. Maka pada saat itulah seperti Yesus bangkit, dan seperti Yesus pada satu bangun dan Dia bangkit, dan kemudian Yesus menghardik angin tersebut. Diam dan tenanglah. Dan Alkitab katakan pada saat itu, maka tenanglah danau tersebut. Artinya apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Yang pertama, di tengah-tengah keputusasaan dan di tengah-tengah kecemasan yang ada, saya teramat yakin dan percaya. Dengar baik jemaat yang Tuhan kasih, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi Anda, bagi saudara. Bagi siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, ketika engkau membawa Yesus dalam hidupmu, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara. Katakan amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, tetaplah percaya dan berharap kepada Kristus, termasuk di tengah-tengah keadaan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Amin. Dan biarlah saudara yang kasih dalam Tuhan, belas kasih Tuhan turun melimpah bagi setiap kita. Belas kasih Tuhan turun ada pada setiap kita. Amin. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, kalau kita perhatikan keadaan kondisi saat ini, sebagian orang berkata bahwa apa yang terjadi hari-hari ini
Apa yang terjadi hari-hari ini adalah sebuah pencobaan. Apa yang terjadi hari-hari ini adalah sebuah ujian. Saudara, kita tidak mau dipedulikan hal itu. Yang kita yakin dan percaya, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada maksud dan tujuan tertentu yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab di dalam kitab firman Tuhan katakan bahwa di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya Allah punya tujuan tertentu bagi kehidupan saudara dan saya. Yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, pencobaan yang kita alami atau ujian yang kita alami saat ini adalah sesuatu hal yang biasa. Kenapa saya katakan hal yang biasa? Bukankah kita lihat orang yang mengalami sakit dan penyakit terinfeksi corona juga mereka ada yang disembuhkan? Itu sebabnya saya mau katakan bahwa kalau kita mengalami, kalau kita menghadapi satu cobaan ujian yang kita hadapi, saya percaya firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Dia tidak pernah memberikan pencobaan ujian bagi kita yang melebihi kekuatan manusia. Katakan amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, tetaplah yakin dan percaya Allah punya tujuan tertentu bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hal untuk boleh menguatkan saudara dan saya bagi ini, firman Tuhan sudah saya sampaikan bagi kita bahwa Yesus dalam kehidupanmu, maka Tuhan Dia memberikan kekuatan bagimu, Dia memberikan sukacita bagimu, dan Dia memberikan ketenangan bagimu. Seperti ketika Yesus akhirnya menghardik topan dan menghardik angin yang kuat tersebut, dan danau itu tenang dan diam. Saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengharapkan hal-hal yang baik, kemurahan Tuhan dalam kehidupan hari-hari ini, dan kita tetap berdoa. Dan saya percaya dengan apa yang dilakukan oleh para tim medis dan dokter dalam rangka untuk penyembuhan jiwa-jiwa, saya percaya melalui itu pun Allah dapat melakukan perkara dan mukjizat sehingga terjadi pemulihan dan kesembuhan bagi jiwa-jiwa. Dan bahkan juga Tuhan dapat lakukan untuk menghentikan dan katakan seperti Yesus menghentikan dan menghardik angin dan danau yang sedang bergejolak saat itu. Berhenti, stop, tenanglah. Dan pada saat itu danau itu berhenti. Saya percaya hal yang sama juga dapat terjadi. Itulah perkara yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah kiranya saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap engkau dimanapun engkau berada. Dan tetaplah bahwa Yesus dalam kehidupan. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Engkaulah perisai. Uralah pasca. Engkaulah perisai saat badai menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah dengan kekuatan. Amin Tuhan. Mari kita memohon pada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Oh Yesus, Yesus, aku berdoa Tuhan. Terus naikkan pujian ini sambil angkat tangan kepada Tuhan.
setiap kita, bagi setiap kita, belas kasihan Tuhan turun bagi jiwa-jiwa, bagi jiwa-jiwa, bagi kota bangsa ini. Yesus, Yesus. Karena Yesus menopang hidupku. Mari tundukkan kepalamu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Aku akan berdoa bagi saudara. Bapa di dalam surga, Engkau lihat kami Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus oleh darah Kristus Yesus. Pagi hari ini dimanapun kami berada Tuhan, kami telah mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan setiap kami, mengokohkan iman percaya kami Tuhan. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau lawat jemaat-Mu, Engkau lawat jiwa-jiwa Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun keadaan kondisi yang mereka sedang alami. Mungkin beberapa di antara mereka sedang mengalami sakit penyakit, ataupun mereka sedang mengalami satu kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan engkau. Tuhan bangkitkan engkau. Tuhan bangkitkan engkau. Roh-rohmu menyala-nyala bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Saatnya kita berdoa bagi kota bangsa kita. Bapak, kami berdoa buat kota bangsa kami Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Baik. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh memberkati saudara. Dan bahkan saya akan menyampaikan sebelum kita tutup, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Bumi Keranji BKP yang ada di Hotel Aston. Yang pertama, pengumuman yang pertama yaitu bahwa tanggal 10 April kita ada ibadah Jumat Agung bersama-sama. Dan ditambah plus dengan perjamuan kudus. Saudara di rumah saudara ambil dan persiapkan roti ataupun biskuit, dan kemudian juga saudara persiapkan air air berwarna, katakanlah teh dan ataupun sirup saudara persiapkan. Dan kemudian beberapa di antara saudara, pastinya saudara yang berumur di atas 12 tahun. Dan kemudian nanti kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, dan firman disampaikan oleh gembala pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yang menyampaikan pesan khusus dalam Jumat Agung besok tanggal 10. Dan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan tetaplah berdoa dan berpuasa sampai tanggal 9 April. Dan yang ketiga, tetaplah waspada dan berjaga-jaga. Stay at home. Bangun mesbah keluargamu. Bangun mesbah keluarga. Dan kemudian yang keempat, terus berdoa untuk pemulihan dan jiwa-jiwa tim para medis, pemerintah dan kota dan negara kesatuan Republik Indonesia, supaya apa yang terjadi hari-hari ini COVID-19 itu dapat stop dan berhenti, sehingga segala kemuliaan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa dengan doa Bapa kami. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada dia. Pulang, terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai berjumpa tanggal 10 April. Haleluya. Salam.